Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan dimanapun berada. Mari saya mengajak setiap kita datang kepada Tuhan membawa korban pujian bagi Dia. Mari kita siapkan hati kita untuk datang kepadanya. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu yang selalu baru atas hidup kami. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencanamu. Ku percaya hidupku dalam tanganmu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencanamu. Ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Satu-satunya pengharapanku. Satu-satunya pengharapanku. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, sangat baik, teramat baik bagiku. Kau tunjukkan kasih setia-Mu selalu baru, rahmat-Mu setiap pagi. Terima kasih Tuhan, Kau selalu ada bagiku. Terima kasih buat anugerah yang Kau beri Tuhan, sehingga ku ada hari ini. Semua karena-Mu, untuk itu ku rindu memuji-Mu, rindu menyembah-Mu
sebab hanya Kau Tuhan yang layak disembah selamanya. Sebab hanya Kau yang layak Tuhan diagungkan tinggi. Yesus Tuhan, Kau Allah yang perkasa. Terima kasih. Sungguh hati kami meluap dengan ucapan syukur atas segala kebaikan dan kemurahan Tuhan. Kami bersyukur buat hari ini, buat hari yang Kau jadikan bagi kami. Kami bersyukur boleh memuji menyembah Tuhan di hari ini. Dan saatnya kami mau duduk diam mendengarkan firman-Mu. Urapi setiap kami sehingga kami boleh mampu bukan hanya mendengar tapi melakukan firman-Mu. Memberkati hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita boleh bersama-sama kembali merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Dan kita percaya di pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, kita adalah menjadi umat-umat pilihan dan kesayangan daripada Tuhan. Pagi hari ini saya mengajak setiap kita untuk kita kembali belajar akan kebenaran firman Tuhan dengan tema yaitu adalah New Creation. Bagaimana setiap kita menjadi ciptaan baru yang diubahkan oleh Tuhan untuk menjadi berkat dalam hidup kita. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Jadi kita diubahkan oleh Tuhan bukan untuk pribadi kita sendiri Bapak Ibu Saudara. Tetapi lebih daripada itu kita mau diubahkan oleh Tuhan untuk menjadi berkat bagi orang di sekeliling kita. Ya, kita lihat Bapak Ibu Saudara dalam firman Tuhan di dalam 2 Korintus pasal yang kelima ayat 17. 2 Korintus 5 ayat 17 firman Tuhan katakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Luar biasa Saudara. Jadi pagi hari ini kita rindu bahwa kita menjadi ciptaan-ciptaan baru yang senantiasa diubahkan oleh Tuhan untuk menjadi berkat di sekeliling kita. Pertanyaannya bagi setiap kita Bapak Ibu Saudara, berapa lama kita mengenal atau berapa lama kita mengikut dan melayani Tuhan Saudara? Ya, pastinya ada yang sudah lama dalam mengikut melayani Tuhan atau menjadi orang Kristen baru Saudara. Ya, tetapi yang paling terpenting dalam pengiringan kepada Tuhan kita Saudara, yaitu adalah kita mengalami yang namanya transformasi rohani. Apa itu transformasi rohani Bapak Ibu Saudara? Bukan hanya kita diubahkan ya untuk sifat kita saja Bapak Ibu Saudara, tetapi yang diubahkan adalah menyeluruh dalam setiap kehidupan kita. Setiap karakter-karakter kita yang tidak sesuai dengan kehendak daripada Tuhan itu harus kita ubah. Tentu saja dengan bantuan daripada Roh Kudusnya Tuhan. Jadi untuk kita menerima transformasi rohani yang daripada Tuhan, kita akan belajar 3 hal dari 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang ke-17. Ada 3 hal yang dapat kita pelajari Saudara. Yang pertama dari 2 Korintus 5 ayat 17 yaitu adalah 1. Siapa yang ada di dalam Kristus ya. Jadi kata-kata ini Bapak Ibu Saudara itu mengarah kepada kita ya. Siapa yang ada di dalam Kristus? Tentu saja adalah setiap pribadi kita Saudara. Kita mengenal, percaya dan melekat kepada pribadinya. Karena itu kita harus sesuai dengan keinginan Tuhan Saudara. Karena dikatakan di dalam 2 Korintus 5 ayat 14 dan 15 dikatakan, sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup
tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Luar biasa saudara. Jadi inilah tujuan yang Tuhan inginkan dalam setiap kehidupan kita. Kita diubahkan bukan untuk pribadi kita sendiri saudara, tetapi sesuai dengan 2 Korintus 5 ayat 14 dan 15, kita diubahkan Tuhan untuk menjadi berkat buat orang lain sekitar kita. Tentu saja bagi setiap mereka yang belum mengenal Tuhan dan kasih-Nya dalam setiap hidup mereka. Karena kita percaya saudara, tujuan kita dipanggil Tuhan untuk menjadi umat-umat pilihan-Nya. Bukan sekedar kita menerima berkat, bukan sekedar kita menerima akan keselamatan saudara, tetapi lebih daripada itu kita diubahkan untuk dapat menjadi berkat di sekitar kita. Lalu yang kedua saudara, apa yang dapat kita pelajari dari 2 Korintus 5 ayat 17. Yang kedua dikatakan, ia adalah ciptaan baru. Ya, inilah yang menjadi kerinduan bersama setiap kita sebagai anak-anak Tuhan saudara. Bagaimana setiap kita dikatakan menjadi ciptaan baru. Ya, tentu saja menjadi ciptaan yang baru, kita harus serupa dengan Tuhan. Kita harus serupa dengan gambar dan rupa Allah. Jadi ketika kita dikatakan menjadi ciptaan yang baru, yang harus kita lakukan apa saudara? Kita jangan lagi kompromi dengan hidup yang lama. Karena kita tahu ketika kita kompromi dengan yang namanya dosa, itu akan berakibat maut dalam setiap kita. Bahkan di dalam Galatia 5 ayat pertama kita lihat saudara. Galatia pasal yang kelima ayat yang pertama. Firman Tuhan katakan, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Jadi ketika kita menjadi ciptaan baru, jangan lagi kita mau untuk menjadi kuk dari hamba dosa saudara. Karena dari dosa inilah yang membuat hubungan kita dengan Tuhan menjadi terputus dan kita tidak dapat diubah menjadi ciptaan yang baru. Tetapi di dalam firman Tuhan katakan 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6, jika kita ini mengaku anak Allah saudara, maka setiap kehidupan kita harus seturut dengan kehendak-Nya. Jadi ketika kita berkata kita ini anak Tuhan, kita ini umat pilihan-Nya, tetapi ketika hidup kita masih sama dengan dunia ini, apakah kita layak disebut ciptaan baru saudara? Tetapi mulai pagi hari ini kita belajar bersama-sama untuk kita semakin hari semakin diubahkan oleh Tuhan. Supaya ciptaan baru itu ada melekat di dalam setiap kehidupan kita. Karena kita tahu ketika ciptaan baru itu diubahkan oleh Tuhan, maka setiap kita inilah yang akan mewarisi kerajaan surga di dalam setiap kehidupan kita. Lalu yang ketiga saudara, hal yang dapat kita pelajari dari 2 Korintus 5 ayat 17 mengenai ciptaan baru yang diubahkan, yaitu dikatakan yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru telah datang. Amin. Jadi saya katakan di dalam hidup kita diperhadapkan dengan hidup yang lama atau hidup yang baru saudara. Bahkan di dalam Galatia 5 ayat 13 saudara, kita dipanggil Tuhan untuk sesuatu pekerjaan yang mulia. Ya, kita datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Sama seperti dengan pribadi Yesus saudara. Tuhan mencari orang-orang yang berdosa supaya diselamatkan ketika dia datang ke dalam dunia. Bukan untuk mencari orang yang benar, tetapi mencari orang-orang yang berdosa. Bahkan dikatakan di dalam Kolose pasal yang ketiga ayat 12 sampai ayat 14 dikatakan orang-orang pilihan daripada Tuhan. Termasuk kita saudara, ciptaan-ciptaan baru itu harus mengenakan pakaian baru, yaitu manusia baru yang semakin hari semakin diubahkan oleh Tuhan. Jadi kehidupan kita saudara ini dapat berkenan kepada Allah, dan pastinya kita rindu hidup kita menjadi pribadi yang menjadi berkat
buat orang-orang di sekitar kita. Jadi perintah amanat agung yang Tuhan sampaikan kepada setiap hidup kita itu akan benar-benar dapat kita kerjakan lewat setiap tingkah laku kita, lewat setiap pribadi kita, bahkan lewat setiap kehidupan kita. Biarlah firman Tuhan pagi hari ini dapat menjadi dasar kekuatan bagi setiap kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran-Mu pagi hari ini yang memampukan setiap hidup kami untuk kami semakin hari semakin diubahkan oleh kehendak-Mu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan dengan pertolongan daripada-Mu Bapa, kami akan menjadi pribadi-pribadi yang sudah ditetapkan Tuhan, yang sudah dipilih Tuhan untuk menggenapi akan rencana-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, kami menyerahkan setiap kehidupan kami, setiap aktivitas kami dari pagi hingga malam nanti. Kami menyerahkan semua ke dalam tangan kuasa-Mu. Dan kami percaya kemenangan, keberhasilan menjadi bagian dalam setiap hidup kami. Terima kasih Bapa, kami ucap syukur kepada-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.